Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini kita mau membahas tentang yang namanya dengan struktur organisasi bisnis. Nah, kenapa kita bahas struktur organisasi bisnis atau kita ajukan tema struktur organisasi bisnis kali ini? Karena ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai karyawan, ya. Jadi selain harus memahami undang-undang ketenagakerjaan, sebagai seorang karyawan kita juga harus bisa memahami struktur organisasi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Atau katakanlah kita bukan karyawan, kita adalah sebagai orang yang akan memulai usaha atau memulai suatu bisnis, maka kita harus tahu apa itu struktur organisasi, bagaimana sifatnya, terus penggunaannya seperti apa, ya. Nah, biar tidak berlama-lama, kita masuk saja langsung ke materinya, ya. Jadi sebelum saya ke sana, perlu saya sampaikan, jadi materi yang di sini saya sharing adalah materi yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Artinya berdasarkan dari pengalaman bekerja, sharing dengan teman-teman, sharing dengan orang-orang konsultan, kemudian juga kita baca-baca buku atau internet, ya, itu. Nah, yang pertama kita tentu tahu ada model struktur organisasi yang memanjang, ya, seperti di dalam layar, ya. Jadi struktur organisasi ini sifatnya memanjang. Nah, ada juga struktur organisasi yang sifatnya uh, menurun ke bawah, tidak terlalu panjang memanjang, tetapi dia lebih ke menurun ke bawah. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari dua contoh struktur organisasi ini, mungkin kelihatannya sepele nih, ya, struktur organisasi ini, ya, tetapi ini mengandung strategi masing-masing. Nah, struktur organisasi yang memanjang, menurut saya, ya, menurut saya itu cocok diberlakukan untuk usaha atau operasional perusahaan yang membutuhkan eksekusi yang cepat, ya. Jadi tidak lama-lama dalam memberi keputusan. Artinya, ketika struktur organisasi ini di sini kan tampaknya hanya ada dua dua kotak atau dua layer, ya. Nah, ini kenapa dua layer? Karena dia harus bisa mutus dengan cepat. Nah, kapan dibutuhkan? Yaitu terkait dengan usaha yang memang sudah sangat kita kuasai, ya. Katakanlah kita bergerak di bidang penjualan. Nah, penjualan itu atau sales itu kan harus cepat, ya, nggak bisa menunggu lama-lama karena timing, bermain dengan timing, sehingga struktur organisasi terkait dengan penjualan menurut saya harus memanjang, tidak perlu banyak ke bawah. Nah, berbeda dengan uh, struktur organisasi terkait dengan pekerjaan pembayaran, ya, atau pengeluaran. Nah, ketika kita mengeluarkan uang dari perusahaan, kita harus benar-benar tahu uang itu satu tepat guna, tepat sasaran, sama tepat pakai. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk bisnis kita, tapi ternyata tidak berdampak apapun terhadap bisnis kita, ya. Nah, untuk struktur organisasi yang operasionalnya atau setiap pekerjaannya adalah bersifat pembayaran, seperti ketika menerima tagihan dari rekanan atau harus membayar barang produksi dan sebagainya, menurut saya lebih cocok untuk struktur organisasi yang memanjang ke bawah. Kenapa? Karena dari beberapa layer itu akan ada filternya, ya. Satu itu. Jadi filter itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa permohonan atau uang yang akan kita keluarkan itu benar-benar uang yang memang
harus dikeluarkan dan untuk kepentingan perusahaan. Seperti itu. Jadi ada check and balances di sini. Jadi kalau strukturnya memanjang ke bawah, menurut saya itu lebih cocok untuk yang kategori pembayaran. Ya, itu hanya dua contoh tentang struktur organisasi. Nah, bagaimana menyusunnya? Tentu menyusunnya ada beberapa caranya. Ada yang mengelompokkan dengan jenis-jenis pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Ya, katakanlah divisi bisnis dikelompokkan, divisi non bisnis dikelompokkan, seperti itu. Ada yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, ya. Jadi macam-macam. Nah, tetapi tidak ada suatu rumus atau patokan resmi bahwa perusahaan itu struktur organisasinya harus seperti ini atau harus seperti itu, tidak ada. Jadi semua harus disesuaikan atau adaptasi sesuai dengan kondisi atau strategi perusahaan. Kalau Anda perusahaan yang sifatnya ingin bergerak cepat dalam mengambil keputusan, sarannya jangan terlalu panjang ke bawah struktur organisasinya. Tetapi kalau Anda perusahaan yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, maka ada baiknya menggunakan struktur organisasi yang memanjang ke bawah karena ada beberapa layer untuk memfilternya atau memverifikasinya. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya masing-masing punya. Kalau struktur organisasi yang memanjang, eksekusinya cepat, tetapi bisa jadi terdapat ketidaktelitian. Nah, kalau struktur organisasi yang memanjang ke bawah, struktur organisasi itu mungkin akan teliti karena layer per layer akan dicek. Tetapi konsekuensinya adalah dia akan lambat. Ya. Nah, jadi itu. Nah, pembuatan struktur organisasi suatu perusahaan tidak bisa dilakukan dengan asal buat. Jadi Anda atau kita harus benar-benar paham strategi apa yang mau dilakukan di perusahaan. Posisinya di mana, ya. Kesalahan dalam membuat struktur berarti secara organisasi salah juga menerapkan strategi, ya. Ketika Anda butuhnya eksekusi cepat, Anda malah bikin struktur organisasi yang memanjang ke bawah. Anda akan bisa eksekusi dengan cepat. Atau sebaliknya, ketika Anda membutuhkan ketelitian, kecermatan, Anda pakai struktur organisasinya yang memanjang ke samping. Maka bisa jadi perusahaan Anda akan mengalami kerugian. Nah, setiap struktur mempunyai keuntungan atau keunikannya sendiri-sendiri. Karena itu pembuatannya harus dilakukan dengan seksama dan tidak ada eh, patennya. Artinya begini, tidak ada tadi saya sampaikan rumus bakunya. Kalau organisasi perusahaan, katakanlah perusahaan tambang strukturnya harus seperti ini, tidak ada. Perusahaan perbankan strukturnya harus seperti ini, tidak ada. Jadi semua disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing dan strateginya. Nah, saya pikir itu yang mau saya sharing ya. Jadi kita tidak hanya belajar hukum ketenagakerjaan, tapi kita harus bisa paham struktur organisasi bisnis, atau mungkin nanti ketika kita punya bisnis kita juga bisa menentukan bagaimana cara membuat struktur organisasi. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa menambah insight atau wawasan yang baru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.